Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman sampai dengan subuh ini. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, ada di antara hamba-hamba Allah yang belum beriman. Kita doakan semoga di subuh ini Allah menguatkan hidayah dalam jiwa mereka agar mampu bersyahadat sebelum pulang wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah beriman tapi belum mampu menjadikan imannya sebagai penggerak untuk beramal saleh. Karena kaidah dasarnya ketika disebutkan iman itu umumnya seringkali disandingkan dalam Al-Quran dengan amal soleh. Bahkan orang-orang yang mengatakan sudah beriman tapi belum mampu membimbing dirinya untuk beramal soleh, itu diisyaratkan oleh Al-Quran ada potensi rugi dalam hidupnya. Maka diturunkanlah Quran surah ke-103, wal 'asr, aku bersumpah demi semua waktu, kesempatan, momentum yang aku berikan pada hambaku untuk berkehidupan. Sehari 24 jam, sepekan 7 hari. Innal insana, inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang berfungsi menguatkan supaya informasi yang disampaikan ditanamkan kuat dalam hati, jangan goyah. Orang Arab itu kalau bercakap nasabar rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya kuat di bumi, itu ditancapkan, saking kuatnya tancapan itu dia tak goyah. Itulah nasab. Karena itu harakat nasabnya menggunakan fathah atau jar, ya, kasrah. Jar itu tancapkan ke bawah, fathah itu membuka nilai-nilai kebaikan. Tancapkan dengan kuat, jangan ragu, taukid. Innal insana, alif lamnya istighraq. Alif lam itu ada yang ma'rifah khusus, hunak sayyarah, di luar itu ada banyak kendaraan. Hunaka as-sayyarah, itu kendaraan yang itu, bukan yang lain. Ya, otoknya yang itu, bukan yang lain. Itu pakai alif lam. Di sini oto ya. Pakai alif lam. Itu ma'rifah. Ada yang kedua namanya istighraq. Istighraq itu mencakup semua tanpa kecuali. Seperti al dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alnya itu istighraq, mencakup semua, tak boleh tersisa satu pun. Maka kita terjemahkan segala puji hanya milik Allah. Maka kalau kita mendapatkan kebaikan, kita katakan alhamdulillah, maka tak ada tersisa ingin dipuji dalam diri kita, karena semua pujian dikembalikan ke Allah. Masya Allah, ini anaknya tuh luar biasa, hafal Quran, peringkat 1 di sekolah. Alhamdulillah, semua karena Allah. Yang memang ada sedikit lah gitu, kita juga berkontribusi, kita latih, kita itu tak boleh. Jadi kalau sudah kita katakan alhamdulillah, maka alnya istighraq. Innal insana, sungguh semua manusia yang berkehidupan di bumi, lafi khusr, ada potensi merugi. Siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Jadi Allah mengharapkan, menginginkan semua hambanya itu tidak rugi. Jadi kalau ada orang yang rugi saat hidup di dunia, itu adalah perilaku hambanya sendiri. Allah mengkehendaki baik, diberikan petunjuk berbuat baik, diberikan jalan berkebaikan, tapi hambanya tidak memilihnya. Karena itu di Quran surah ke-29 Al-Ankabut, di ayat terakhir itu Allah menegaskan semua hamba diberikan kesempatan mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Semua hambaku yang diberi kesempatan mendapat hidayah itu, kalau dia ambil itu, pasti diberikan jalan kemudahan menuju kami. Hidayah itu dibentangkan, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Adhan. Kenapa kalimat itu disebut dengan adhan? Karena lafaz adhan itu lafaz yang diperdengarkan setiap saat kepada orang yang masih memiliki pendengaran. Karena itu di muka bumi ini satu-satunya lafaz yang terus berputar diperdengarkan selama 24 jam tanpa henti, itulah lafaz azan. Azan. Coba lihat di Padang saja ada perbedaan waktu. Ini azan Masjid Darul Muttaqin, depan azan, sampingnya azan, sampai Payakumbuh azan, ke Harau azan, geser sedikit terus sedunia 24 jam tak berhenti. Azan. Satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak berhenti diperdengarkan 24 jam itu azan. Dan saat diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah hidayah. Kalau diambil, lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan, mempercepat jalan menuju kami. Illal ladzina, semua orang mendapatkan kesempatan amanu, untuk beriman. Tapi apakah beriman saja cukup? Belum tentu. Kalau iman itu tidak membimbing pemiliknya untuk beramal saleh. Karena itulah setelah lafaz iman muncul kalimat amal salehnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di antara sekian hamba Allah yang mengatakan saya beriman, kita diberikan kesempatan oleh Allah di subuh kali ini untuk membuktikan iman itu dengan beramal saleh. Dan kalimat amal soleh pertama dalam Al-Quran yang disandingkan dengan iman adalah salat. Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ia hidup di muka bumi itu, lalu ia membuktikan imannya dengan menunaikan salat. Salat pertama yang kita tunaikan sebagai kewajiban di subuh ini disebut oleh Al-Quran di antara namanya dengan salat fajar, yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seluruh malaikat malam dan pagi serta sore, petang dan siang berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan hamba-hamba Allah menunaikan salat fajar atau salat subuh itu. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu sekalian, kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Al-Quran memberikan pesan, surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-105, wa quli a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, sampaikan, viralkan kepada seluruh umatmu, kepada seluruh hamba-hambaku, jangan pernah gelisah dengan amal. Jangan pernah khawatir amal itu takut tidak diterima. Jangan pernah merasakan kegelisahan, was-was beramal takut tidak diterima. Kata Allah, perbanyak saja amalnya, perbanyak amalnya. Fasayarallahu 'amalakum, nanti setiap amal itu pasti akan disaksikan oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya sangat dalam. Kata Al-Quran, tidak ada satu amal pun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang disebutkan dalam hadis qudsi, amal yang langsung, bukan hanya disaksikan, tapi dijawab setiap kalimatnya oleh Allah. Dijawab setiap kalimatnya oleh Allah, itu adalah salat. Itu adalah salat. Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, perhatikan kalimatnya,
Qassamtus salata baini wa baina 'abdi ala nisfaini. Aku membagi salat itu ke dalam dua bagian, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'al. Ada bagian yang menjadi kewajiban hamba untukku, ada bagian yang menjadi kewajibanku untuk hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya dalam salat itu, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta dalam salat itu. Ini rahasia besar. Jadi dalam salat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya menghadap Allah, bukan hanya disaksikan oleh Allah, tapi setiap perkataan kita dalam salat itu dijawab oleh Allah. Kalau benar salatnya, apa yang kita minta, kata Allah, seketika akan dikabulkan. Seketika akan dikabulkan. Karena itu semua hamba-hamba Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sampai kita sekarang itu menunaikan salat. Semua salat. Nabi Isa salat. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 31 sampai dengan 33. Wa awsani bis salah. Allah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat. Nabi Musa alaihi salam salat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nabi Zakaria alaihi salam itu diberikan keturunan, mintanya dalam solat. Jadi saat solat mohon kepada Allah dikabulkan. Itu ada kisahnya diviralkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Jadi Nabi Zakaria itu minta sama Allah diberikan keturunan, padahal secara medis, secara klinis itu tak mungkin punya keturunan. Medisnya mengatakan ini tak mungkin istrinya mengandung. Maaf, karena secara klinis divonis monofos dan mandul. Tapi memohon dalam solat, minta kepada Allah. Ya Allah, manusia mengatakan mustahil aku punya keturunan, maka aku berpaling dari pendapat manusia, aku mohon kepadamu saja. Inilah fikih dalam Quran. Kalau ada manusia mengatakan itu tak mungkin, ini nggak bisa, maka itu tanda langsung dari Allah, langsung mintakan kepada Allah, karena Allah ingin berkenan mengabulkan tanpa campur tangan manusia. Itulah fikih Qurannya. Maka memohon kepada Allah lewat apa? Salat. Nabi Ismail alaihissalam bahkan meminta semua keluarganya sholat. Minta semua sholat. Itu diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan adalah Ismail alaihissalam meminta semua keluarganya sholat. Ada hajat, sholat. Ada kesulitan, sholat. Setiap ada kewajiban ditetapkan, sholat. Jadi semua Nabi dan Rasul salat dan meminta semua umat bahkan keluarganya salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma' bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Itu semua solat. Karena itu panggilan pertama untuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita mulai mengatakan beriman, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Kalau sudah mengatakan beriman,
hadirkan iman itu dalam jiwa kita, buktikan pertama kali lewat solat. Saat kita menunaikan solat, kalau benar bacaan solat, ya kembali ke hadis qudsi tadi, bonusnya apapun yang diminta dalam solat itu dikabulkan. Idza qala al-'abdu, kata Allah, akan dimulai pengabulan itu saat hamba mulai berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba berkata dalam solat alhamdulillahi rabbil alamin, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Perhatikan rumusnya di At-Taubah ayat 105 tadi. Jadi kalau kita sedang beramal, apalagi dalam sholat, rasakan disaksikan oleh Allah dan rasakan dijawab oleh Allah. Itu yang disebut ihsan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya 42 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor yang kedua itu disebut dengan hadis Jibril. Ketika ditanya ya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang cukup panjang, ya qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar, fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifu minna ahadun alaihi wasallam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبت عنه يسأله فيصدقه. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. فعجبنا يسأله فيصدقه. فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah. Itu terjemahannya. Jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Berkata, ibadah. Memandang, ibadah. Semua perbuatan yang diniatkan sebagai ibadah itu disebut dengan amal soleh namanya. Nah, amal soleh itu, amal menjadi soleh itu karena iman. Sebab iman itu yang menjadikan sebuah amal jadi soleh. Jadi kalau tidak ada iman, tetap jadi amal, cuma tidak ada solehnya. Paham? Nah, coba kita gambarkan sedikit ya. Sedikit. Apa bahasa Padangnya sedikit? Sekecil ya. Sekecil. Seketik. Ayo. Kita lihat sini ya, pelan-pelan, tidak pelan-pelan. Bismillah. Lambe-lambe. 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 Baik. Lambe enak. Ya, lambe pelan-pelan. Masya Allah. Saya semalam minum teh talua. Apa? Lemba mana ya? Enak. Bismillah. Ya, Ibu kelihatan ini? Masya Allah. Ibu kelihatan, Mbak? Ibu kelihatan, Masya Allah. Belum saya tulis, tidak kelihatan. Cuma di Darul Muttaqin ya. Ayo coba sedikit kita lihat sebentar. Ini rumusan singkatnya seperti ini. Kalau kita kembalikan ke hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, ini ada ihsan. Ya. Rumus ihsan ini begini. Menjadikan semua aktivitas kita itu sebagai ibadah. Jadi orang Islam itu kalau sudah beriman, bedanya dengan yang belum beriman, itu dari sejak bangun dari tidurnya, semua kegiatannya sudah mesti jadi ibadah. Sudah mesti itu. Sampai dengan tidur lagi. Ini ibadah.
semua kegiatan, aktivitas yang menjadi ibadah itu dinamakan dengan amal soleh namanya. Apa namanya? Amal soleh. Amal soleh. Kalau jadi kegiatan saja, itu disebutnya dengan amal saja, tak ada solehnya. Ya, jadi ada amal saja, gini. Ada amal soleh. Amal tuh semua kegiatan kita. Berpakaian tuh amal. Ya, amal tuh beraktivitas, bekerja. Makan amal, minum amal, bekerja amal. Semua itu, semua aktivitas disebut amal. Amal itu dalam bahasa Arab artinya semua kegiatan yang akan ditanya, itu amal. Jadi setiap orang yang berkegiatan, beraktivitas dan amalnya dilaporkan, diperlihatkan dan ditanya perbuatannya, itu amal namanya. Kenapa pekerjaan kita semua disebut dengan amal? Untuk memberikan pesan bahwa tidak ada satupun aktivitas manusia yang tidak akan dilaporkan kepada Allah saat kembali nanti. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang tidak ditanya, dihisab oleh Allah ketika berpulang nanti. Karena itulah ketika disebutkan amal di Quran, maka perhatikan kalimatnya, kecil ataupun besar, baik ataupun buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun perbuatan itu akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan. Usahakan ketika nanti ditampakkan, semua mesti jadi baik. Sebab malu Pak, Bu, kalau ada perbuatan yang tidak baik sekarang ditutup, mungkin yang tahu kita saja, tapi saat dibuka bukan hanya sepadang, sedunia tampak. Oh, Adi Hidayat tuh terlihatnya seperti orang baik, rupanya begini ya. Oh, tidak nyangka ya, rupanya ada keburukan seperti ini. Itu kalau tidak diselesaikan saat di dunia, semua penduduk langit dan bumi akan menyaksikan kebaikan dan keburukan amal seorang hamba itu. Karena itulah semua kegiatan kita mesti diusahakan baik. Ketika kegiatan dijadikan baik, maka ditambahkan pada kata amal ini saleh. Kapan semua amal itu menjadi saleh? Ketika ada iman. Ini plus iman. Karena itu di dalam Al-Quran kata-kata iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr tadi, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, iman wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada amal saja, ada amal saleh. Kalau ada seseorang misalnya, maaf, ada yang berbuat baik, sering bantu, bangun jalan, bangun madrasah, ya, bantu orang kesulitan, tapi tidak diniatkan dengan imannya, tidak dibimbing oleh imannya, tidak diniatkan karena Allah, maka perbuatannya hanya menjadi amal saja tanpa kalimat saleh. Saleh itu hanya akan muncul ketika ada iman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan orang baik, dia suka bantu orang susah, bantu perbaiki jalan, bantu berdonasi, cuma dia belum beriman, bagaimana status amalnya? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Secara cepat langsung turun wahyu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Solehnya tidak ada, karena tak ada iman. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dengan keadilanku. Jadi Allah itu adil, maha adil. Dengan keadilanku, kalau ada orang yang belum beriman, saya katakan mohon maaf belum beriman karena berharap dia beriman. Kalau ada orang belum beriman, lalu dia berbuat baik untuk dunianya, maka aku akan langsung balas balasan dunia.
Ada orang belum beriman berbuat baik, dibalas di dunia. Cuma karena belum ada iman dalam dirinya, di akhirat tidak, kebaikan itu tak ikut ke akhirat. Karena ikut ke akhirat itu modal pertamanya iman. Jelas ya? Nah, iman itu yang menjadikan amal disukai oleh Allah. Ketika amal disukai oleh Allah, maka muncul kalimat soleh sebagai tambahan. Amal soleh. Amal soleh inilah yang disebut dengan ibadah ini. Nah, orang Islam itu semua amalnya itu mesti jadi ibadah. Jadi ibadah, bahkan dari sejak bangun tidurnya. Karena itulah kalau kita melihat isi Al-Quran, bahkan semua perilaku kita, semua fungsi tubuh kita, itu sebelum diperintahkan untuk beraktivitas, diawali dengan kalimat iman terlebih dahulu. Ini contoh. Ini ada mata. Apa fungsi mata? Melihat. Sebelum melihat, itu imannya dulu yang disebutkan, supaya apa yang dilihat itu jadi ibadah. Jadi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena sering saya katakan, kalau melihat, kambing pun melihat. Bahasa Padangnya kambiang ya. Kambiang pun melihat. Ayam melihat, elang melihat. Tapi fungsi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena ketika dia melihat, maka akan dibimbing matanya oleh imannya, sehingga dia hanya melihat yang baik-baik saja, yang saleh. Sehingga semua yang dilihatnya jadi ibadah. Jangan dikira melihat itu tak ada pahalanya, Pak. Apa yang kita lihat kalau diniatkan sebagai ibadah, itu dituliskan pahalanya. Maka turunlah Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, viralkan. Nah, sekarang ini kan musim viral ya. Jadi saya pilih terjemahan yang sesuai dengan masanya, viralkan. Kalau sudah viral kan like, share, and komen ya. Tapi kalau ayat sudah jelas, tak usah dikomen lagi, langsung amalkan, subscribe aja langsung ya. Kullil mu'minina, katakan pada semua pria-pria yang mengatakan dirinya telah beriman, yaghuddu min absarihim, matanya itu akan dibimbing oleh imannya, sehingga apa yang ia lihat itu hanya yang baik saja. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman, itu akan ada getaran dalam hati kita membimbing mata untuk melihat. Jadi beda, orang beriman dengan belum beriman itu beda. Jadi ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Cek sebentar, saya tanya ya. Sebentar. Kita beriman tidak? Kenapa pelan? Beriman tidak? Ya. Yakin? Yakin. Ayo kita cek sebentar. Kita cek ya. Cara mengecek iman tuh rumusnya ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya, rumusnya ini. Nah, kita insya Allah subuh ini sama Quran dan hadis saja ya. Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Pelan-pelan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu standarnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan kalimatnya. Innama, kalau ada di Quran dibuka dengan innama, maka informasi yang disampaikan terbatas hukumnya. Hanya boleh sesuai dengan ayat itu saja. Namanya adatul hasri. Contoh, zakat itu dikeluarkan kepada berapa golongan? 8. Boleh enggak di luar 8 itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Itu ada di Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Iman pakai innama. Innamal mu'minuna. Ciri orang beriman itu ini sebagai berikut kata Quran. Cirinya tuh hanya ini pokoknya. Apa ciri dasarnya? Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi getaran dalam hatinya.
Di iman itu tempatnya di qalbu. Cara mengeceknya bagaimana? Yang pertama kata Allah, akan diperdengarkan nama Allah untuk mengecek apakah ada getaran iman tak dalam hati. Jadi ada 3 jenis getaran dalam hati. 1 getaran iman, 2 getaran cinta, 3 getaran melihat Pak Polisi. Anda salah di jalan melanggar, tiba-tiba ada polisi di kejauhan, ada getaran tak menentu dalam jiwa, ya? Itu bukan getaran iman itu. Getaran iman itu ujiannya nanti disebutkan nama Allah. Karena itu dalam sehari, setiap pergantian waktu setiap hari disebutkan nama Allah untuk menguji ada tak getaran dalam hatinya. Maka disebutkan muncul waktu pertama subuh, siang zuhur, ke sore asar, tenggelam matahari maghrib, muncul malam isya. Setiap pergantian waktu dalam sehari diuji, diperdengarkan ada enggak iman, masih ada enggak. Karena kata Nabi, ada yang subuhnya beriman, sorenya sudah hilang imannya, wa yumsi kafira. Maka kalimat pertama diperdengarkan nama Allah, idza dzukirallahu, maka diperdengarkan kepada setiap yang punya telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka kalimatnya diperdengarkan, diberi nama dengan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nah, ketika disebutkan nama Allah itu, kalau sudah ada iman, nanti ada konfirmasi di hati. Ada getaran. Getaran itu akan keluar hanya oleh orang yang punya iman saja. Jadi kalau belum ada iman, tak akan muncul itu. Makanya beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, sudah azan rupanya. Ada pernah begitu? Ya. Itulah iman. La ilaha illallah. Baru azan, belum komat. Ada begitu? Ada. Nah, itu konfirmasi iman. Konfirmasi iman. Nanti standarnya begini, standarnya. Kalau dia dipanggil Allahu akbar, Allahu akbar, lalu ingat, ya Allah, sudah azan. Nah, itu namanya iman yang standar. Bukan kuat, standar. Standar. Lemah tidak, kuat belum. Sekarang jam berapa subuh? 4.45 ya. Jadi kalau azan 4.45, 4.43, 4.53. Terjadi perbedaan pendapat di masjid ini tentang waktu sholat subuh. Kita ambil standar 4.45 misal ya, untuk keseluruhan. Allahu akbar, Allahu akbar, 4.45. Bangun dia, ada getaran di jiwanya, cepat sudah azan. Nah, itu iman standar. Saat dipanggil, ingat. Bapak kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Standar. Kalau datang jam 5, itu istimewa. Nah, ada orang dipanggil 4.45, jam 3 sudah bangun. Dia tunggu panggilan itu. Dia ingin mendekat kepada Allah, belum dipanggil sudah siap-siap. Ada orang baru selesai subuh, dia sudah tunggu zuhur. Bukan sholat, dia tunggu, dia lihat jam berapa zuhur nanti itu. Padahal baru selesai subuh. Nah, itu tandanya getaran imannya kuat. Kuat. Ada orang dipanggil 4.45, dia baru ingat 5.44. Dia tukar tuh. Itu tanda orang lemah, imannya lemah. Jadi cara mengukurnya ketika ada iman di dalam jiwa, maka iman itu pertama punya getaran. Nanti rumusnya dalam Quran, karena kita agak terbatas, kalau mau dalam sekali kajiannya bisa panjang. Sampai jam berapa kita? Ya, boleh, Masya Allah. Silahkan di sini sampai zuhur, saya jam 7 pulang. Pindah tempat lain. Jadi nanti begini, kalau sudah ada getaran, rumus Qur'annya ini, iman itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang menggerakkan tubuh kita bersikap. Jadi kalau sudah ada iman masuk ke mata, matanya akan dibimbing. Orang punya iman itu tidak sembarang semua dilihat, tidak. Nanti seketika itu akan ada bimbingan. Memang tak kelihatan oleh mata kita, tapi terasakan dalam jiwa kita. Anda lihat handphone, buka YouTube, ingin lihat kajian Ustadz Adi Hidayat, tiba-tiba muncul iklan.
Iklannya tak pantas dilihat. Karena tak pantas untuk dilihat, biasanya begini, algoritma YouTube itu akan mengikuti kebiasaan orang yang suka mengkliknya. Itu. Jadi bukan salah taklim, salah channelnya. Biasanya sebelumnya suka mengklik iklan-iklan aneh, iklannya ikut. Itu maksudnya, ya. Jadi begitu muncul gambar yang tak pantas, iman mengkonfirmasi ke mata, tak boleh lihat. Yaghuddu min absarihim, maka muncullah apa yang namanya ghaddul basar. Yang memalingkan yang ghaddul basar itu imannya. Kata imannya, jangan lihat, palingkan begini. Biasanya kalau imannya makin kuat, lisannya dibimbing juga, wasari'u ila maghfirah, istighfar, astagfirullah. Itu bersamaan dan gak akan ada yang telat. Tidak ada lisannya istighfar, matanya tak berpaling. Astagfirullah. Boleh nian gambar nih, astagfirullah. Itu pasti bersamaan. Jadi itulah iman. Itulah iman. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada para perempuan. Kalau ada iman itu standar, mau laki-laki mau perempuan pasti dipalingkan. Dari mata turun ke lisan dulu, Bu. Mata, lisan, baru hati. Ke lisan dulu. Pindah ayatnya nanti, Quran surah 49 ayat 11 misalnya sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yaskhar qaumin qaum. Maka lisan orang beriman pasti berkata yang baik. Tak akan ada orang beriman saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tak ada orang beriman bergosip. Tak ada orang beriman bikin hoax. Tak ada orang beriman berkata kotor. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sepanjang dia merasa beriman, mengatakan dirinya beriman, maka iman itu akan membimbing lisannya untuk berkata baik. Kalau tak mampu, diam. Alhamdulillah. Kalau saya sudah bisa menjaga Ustaz, bagus. Tak seperti ibu yang itu tuh, ibu itu tuh semua dibicarakan. Sama. Jadi masuk ke mata ada iman melihat yang baik, masuk ke lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Nanti kalau sudah dari kepala sampai ke kaki terbimbing oleh iman, maka berubah statusnya jadi pemilik ibadah. Pemilik ibadah itu adalah tingkat tertinggi, bahkan bisa melebihi statusnya di hadapan Allah dari lafaz Nabi dan Rasul. Status ya, ingat status lafaznya, bukan misinya. Kalau misi tetap tinggi Nabi dan Rasul. Apa namanya? Nama lafaz yang melampaui kasih sayangnya dari Allah, bahkan melampaui lafaz Nabi dan Rasul, itu namanya lafaz abdun. Abdun. Abdun itu hamba ahli ibadah. Jamaknya disebut dengan ibadun. Bu, Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Rasul bukan? Beliau Nabi, beliau Rasul. Dalam Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Tinggi statusnya. Tapi ketika beliau diundang Isra dan Mi'raj, itu kalimat panggilannya bukan Rasul, bukan Nabi. Quran surah 17 di ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Abdun. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba yang menjadikan semua kegiatannya ibadah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka dirubah namanya menjadi abdun, jamaknya ibadun. Lalu dipanggil oleh Allah, panggilannya pun beda. Panggilannya akan penuh dengan semua curahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Sifat Allah yang memiliki semua curahan rahmat yang sempurna dan diberikan selama di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Maka disatukanlah kalimat ibadun dengan Rahman, maka menjadi berubah kalimatnya ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka panggilannya berubah menjadi ibadur rahman. Nah, ibadur rahman ini utamanya dalam salat itu kelihatan. Sebelum kita masuk ke salat, rumus ini dipakai, Pak Bu.
rumus tadi di hadis qudsi tadi. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, kalau ingin menjadi amal saleh, kata Allah, rasakan, bayangkan bahwa semua amal kita disaksikan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kalau mau berkata, rasakan bahwa kata-kata kita didengar Allah. Kalau kita merasa dengan ihsan setiap kata didengar Allah, maka tidak akan ada hamba yang mau berkata yang kotor. Kalau adakah kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak ada orang beriman yang mau mencuri. Tak ada orang beriman yang mau korupsi. Tak ada orang yang keluar masjid tertukar sandal. Aduh, di sini yang tertukar sandal. Mana sandal saya ya? Oh, ini dia sandal saya ini. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid tak pakai sandal. Orang beriman tidak begitu. Maka ketika dia akan bekerja, dia merasa diawasi Allah. Dia mau melihat, merasa dilihat Allah. Orang-orang yang dalam hidupnya merasa diperhatikan Allah, itu akan cenderung hidupnya diarahkan kepada semua yang baik. Bapak tahu ada CCTV ya? Kalau di pekerjaan ada CCTV, biasanya lebih serius kerjanya ya. Pernah masuk mall-mall itu ya? Ada CCTV ya? Ada orang yang berani nggak mencuri di situ? Kenapa? Karena merasa diawasi. Kalau di jalan raya ada CCTV, berani melanggar lalu lintas? Kenapa? Karena ada CCTV, merasa diawasi. Rasakan CCTV dari Allah lebih tajam akurasinya, lebih kuat rekamannya. Maka kalau setiap kita merasa diawasi, semua perbuatan kita tidak akan main-main. Maka potensinya semua akan menjadi amal saleh, khusus dalam sholat. Maka rasakan, bukan hanya dilihat, semua lafaz kalimat kita dijawab. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab, Athna alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu Maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata Maliki yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab, Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Perhatikan, ini kuncinya. Ini rahasia pertama yang akan saya bagi hanya di masjid ini saja. Ini rahasia antara kita ya. Wa idza qala abdu. Wa idza qala abdu. Perhatikan kalimatnya abdu, bukan musalli. Karena itu ketika sedang sholat, jadilah abdun. Fokuskan untuk ibadah. Ketika seorang hamba, bukan musalli, wa idza qala al-'abdu, karena tidak setiap orang yang sholat itu merasa menjadi hamba. Apa cirinya, Pak? Orang kalau sudah merasa menjadi hamba, maka ia akan patuh pada tuannya. Karena itu ketika kita memulai sholat, nanti ada kitab namanya Asrarus Shalah, ada kitab namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah, membahas tentang makna gerakan dan bacaan sholat. Tersambung riwayatnya nanti sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang mauquf ke sahabat, ada yang ke tabi'in, ada yang ke ulama. Perhatikan, ketika kita mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, angkat tangan begini, gini. Itu diantara maknanya, satu, kepasrahan kepada Allah. Yang kedua, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, jangan bawa dunia. Ini yang menjadikan seseorang kurang khusyuk dalam sholat, karena dunianya dibawa. Lisannya mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dunia masih besar karena dibawa dalam sholat. Itu yang menjadikan seseorang berkata Allahu Akbar, tapi ketika takbir, maaf, bisa motor hu akbar, YouTube hu akbar, miskol hu akbar, ya, masuk semua. Nah, orang yang menjadi hamba ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia buang semua urusan dunia, dia hadirkan dirinya hanya untuk menyembah Allah saja. Itulah abdun. Kalau sudah menjadi abdun dan dia berkata dalam Fatihahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sekarang menghamba kepadamu. Dan sekarang aku sedang memiliki persoalan dalam hidup. Ini rumus. Ini yang saya katakan rahasia. Ini kata semua para ulama tentang hadis ini. Ini rahasia dalam Al-Fatihah. Jadi kalau sedang membaca kalimat Iyyaka na'budu, rasakan kita hamba. Masukkan dalam hati, ke dalam iman, ya Allah, aku hambamu.
Sekarang aku sedang menghamba kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan engkau maha tahu. Dalam sholat ini pun ketika aku tunaikan, hamba sedang ada persoalan, ya Allah. Hadirkan dalam diri kita. Tanpa kita sebutkan, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Balik lagi ke sini. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar sampai di sini bacaan salatnya, sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau benar sampai kalimat ini dan dia menghamba, wali abdi ma sa'ala, apapun yang dia minta saat ini aku akan kabulkan. Walaupun itu mustahil menurut hamba, sepanjang baik bagi hamba itu. Saya tanya sebentar, pelan-pelan. Kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam ruku atau sujud? Berdiri, ya? Bukan ruku, bukan sujud. Baik. Masih ingat tadi Nabi Zakaria? Masih ingat? Baik. Nabi Zakaria itu kan divonis secara medis tidak akan mungkin punya keturunan, ya. Kemudian minta kepada Allah dalam sholat, kan? Saya tanya, kapan dikabulkannya? Saat sujud atau saat ruku? Hah? Saat berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaim. Qaimun. Bapak qaim, bapak yang berdiri terus. Yusalli, sedang sholat. Sholatnya belum selesai. Yusalli itu masih sholat. Qaim, berdiri. Coba lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf itu. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi dikabulkannya doa Nabi Zakaria itu beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Jadi kalau ada hamba yang benar sholatnya benar, bacaannya benar, dia menjadi hamba Allah saat sholat, itu masih berdiri pun dikabulkan doanya, tidak menunggu selesai sholatnya. Ini. Nah, nanti semua yang kita kumpulkan itu, dari mulai melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dibawa dalam sholat, semua kegiatan yang jadi ibadah itu, setiap pekerjaannya akan diberikan oleh Allah balasannya di akhirat. Itu yang kita sebut dengan pahala. Nah, nilai pahala itu dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Apa namanya? Perhatikan baik-baik ya. Ini jarang sekali dibahas, tapi ini sangat penting. Tadi amalnya disebut apa? Amal soleh. Semua perbuatan amal soleh jadi apa? Ibadah. Orangnya disebut apa? Abdun. Jamaahnya apa? Ibadah. Ibadun. Kalau orang ingin menjadi hamba yang baik, maka perbuatannya merasa disaksikan oleh Allah, namanya apa? Ihsan. Semua perbuatan yang dikerjakan dengan ihsan, maka akan diberi nilai oleh Allah. Nilainya disebut dengan hasanah. Apa namanya? Hasanah. Tadi kan? Hasanah. Nah, kata Al-Quran, orang beriman itu harus memastikan semua perbuatannya jadi hasanah, punya nilai di sisi Allah. Maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Bapak kerja ya, ada yang di birokrasi, di institusi, ada yang berdagang, bekerja dan sebagainya, ya, berjualan, berbisnis. Maaf, ibu yang merawat anak, adik-adikku yang masih belajar. Semua pekerjaan itu yang menghasilkan harta dunia. Pertanyaan saya, punya nilai tidak di sisi Allah? Coba dicek. Jangan-jangan selama ini bertahun-tahun beraktivitas, ternyata tak ada nilainya di sisi Allah. Harus khawatir. Karena dunia itu sifatnya itu hanya untuk dunia saja, tak dibawa pulang. Yang pulang itu ini hasanahnya. Ingat, bekal akhirat dengan dunia beda. Sekarang bapak di Padang, ibu di Padang, mau ke Malaysia, mata uangnya beda tak? Beda. Ke Amerika beda tidak? Ke Singapura beda tidak? Pindah tempat dunia saja bekalnya sudah beda. Sekarang kita akan pindah ke akhirat yang bukan dunia lagi, pasti beda. Jadi jangankan ke akhirat, ke alam kubur saja, di waiting room,
Ya, alam kubur itu, barzakh. Barzakh itu bahasa kerennya sekarang waiting room. Barzakh itu, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi masuk alam kubur saja ke barzakh, bekal dunia tak ikut. Tinggal. Dan kalaupun dimasukkan hancur. Habis semua. Ini pegang handphone tuh, bagus-bagus, nyala tuh, sedang merekam. Saya tanya, kalau masuk alam kubur, handphonenya ikut masuk tidak? Tidak. Saya masukin aja, kalau nanti ditanya malaikat, man rabbuka, nih, pernah ikut kajian. Tidak bisa. Di semua bekal dunia itu selesai di dunia. Nah, apa yang ikut sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat? Yang ikut ini hasanah. Nilai dari amal solehnya. Amalnya berhenti saat di dunia. Jadi saat masuk alam kubur itu sudah tak makan lagi, tak minum lagi. Jadi tak perlu Bapak Ibu simpan makanan di dalam kuburan atau di atas kuburan, karena memang sudah tak bisa dimakan lagi. Halo? Ya kan? Makanya di Islam di kita ini tak naruh makanan, tak naruh buah-buahan. Kalau ditanya kenapa tak naruh jeruk, tak naruh apel, tak naruh makanan di atas kuburan, dijawab karena tak mungkin di dalam kubur keluar dulu untuk makan. Karena alamnya sudah beda. Ya, maka makan berhenti, minum berhenti, berpakaian berhenti, tak ada dagang lagi, tak ada kerja lagi, selesai semua, amalnya selesai, tak mungkin mengumpulkan amal soleh lagi. Yang ikut apa? Nilainya, hasilnya. Nah, hasil dari amal soleh itu disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang jadi ibadah, maka malaikat tuliskan hasanahnya. Setiap hasanah itu nilainya ditetapkan oleh Allah 10. Dari mana taunya? Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan dan dia punya nilai hasanah. Misal, saya praktekkan begini, ya. Contoh gini. Tidak hanya sholat ya, tidak hanya sholat. Ini ada gelas nih, lalu ada minuman. Misal saja, ini saya contohkan, bukan ingin mau minum. Dituanglah minuman itu, dituanglah minuman ini ke dalam gelas. Perkara minum pun diatur. Dalam Islam tuh begitu. Kenapa diatur? Supaya jadi hasanah. Kalau tak ada aturannya, maka semua bebas minum. Kapan minum menjadi hasanah? Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, saat kita akan minum itu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Atau kalau mau lengkap, idza quddimat ta'amu khudh biyaminika ma yalik thumma sammillah. Kalau kamu ingin menyantap atau meminum hidangan, makanan, minuman, maka ambil yang paling dekat denganmu. Di sini ada air bening, air putih, susu. Di sana ada jus melon, jus alpukat, jus buah naga. Naganya dari Hong Kong, sana bisa. Tapi yang paling dekat dengan kita air putih, maka ini nasib kita. Jangan panjangkan tangan ke sana. Kecuali kalau mejanya berputar. Bolehlah kita ambil itu. Saya punya kawan dulu orang Pakistan dengan India. Makan di nampan yang besar itu. Jadi yang Pakistan itu depannya dia ayam, ya, yang India depannya sambal. India pengen dapat ayam, dia pintar itu. Dia ajak ngobrol, dia putar-putar nampannya begini. Setelah dia dapat depan ayamnya, ini nyata ini kawan saya cerita, dapat ayamnya, mau dia ambil, maka yang Pakistan pun berpikir lagi. Dia bilang, biarkan dunia itu berputar pada porosnya. Dia balikan lagi tuh. Biarkan dunia berputar pada porosnya, dia balikan lagi. Ambil dengan tangan kananmu. Perkara minum diatur, simpan kiri untuk pekerjaan yang kiri, gunakan yang kanan untuk pekerjaan yang kanan. Kata Nabi, ambil dengan tangan kanan. Lalu sebelum minum sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau paling singkat Bismillah. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan semua amal menjadi saleh. Kalimat itu yang menjadikan semua amal jadi saleh.
Dan semua amal yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu yang menjadikan amalnya dijaga oleh Allah. Makanya tidak ada orang berbuat maksiat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pakai sendal bapak tuh keluar dari masjid, supaya dosanya kurang sikit, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang korupsi baca bismillah. Tak ada orang mabuk baca bismillah. Enggak ada. Karena itu kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sandingannya pasti amal saleh. Pasti amal saleh. Nah, ketika menjadi amal saleh, maka dituliskanlah nilainya. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah. Dituliskan 10. 10 itu hitungannya bukan begini. Hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. 1 apa bahasa Padang itu 1? 2, 3. Nah, bukan seperti itu. 3. Atau orang Jepang hitung ichi, ni, sang, bukan begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang Inggris begitu. Wahid dan talata arba khamsa. Orang Arab begitu, tidak begitu. Hitungannya kata Nabi dalam hadis sahih, masuk masjid saja niat ibadah, belum mengerjakan apa-apa, tapi niatnya ibadah. Bukan untuk nyambi ketemu teman. Nanti kita jumpa lah di masjid. Ya, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur. Jadi sholat tuh sambil. Tujuannya jumpa. Memang gugur kewajiban. Gugur kewajiban, tapi niatnya tak sempurna. Ada orang masuk masjid niatnya untuk murni ibadah. Lalu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bahkan dia masuk dengan kaki kanan, dia niatkan i'tikaf. Itu baru masuk saja dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi 10 itu menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada perbuatan kita, jangan kita lah. Kalau ada perbuatan orang lain yang tidak jadi ibadah, itu kehilangan 500 kali 10, 5.000 tahun. Sehari di akhirat jaraknya berapa lama? 1000 tahun kan? 1000 tahun ya. Jadi kita kehilangan 5 hari itu. Kalau tak ada beramal soleh, maka ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim jadi hasanah. Hasanah yang dapat di dunia ini nanti akan dikonfirmasi di akhirat berupa nilainya. Nilai itulah yang ketika dirinci disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu. Ini nanti bentuknya disebut dengan ajrun, yang kita sebut dengan pahala. Nanti akan dibuka, ditampakkan, Iqra kitabak, baca kitabmu di surat Al-Isra. Baca kitabmu, nampaklah hasanah kita, keluar pahala kita. Ya. Karena itu, setiap kita beraktivitas di dunia, kita sering bermohon supaya makannya jadi ibadah, minumnya hasanah, kerjanya hasanah, semua jadi hasanah. Hasanah itu yang diharapkan tampak di akhirat menjadi hasanah lagi. Maka kita minta, Rabbana atina fid dunya, muncul lagi di akhirat, wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Masya Allah. Sahabat tuh tak ada yang kenal sapu jagat. Kita aja yang punya istilah sapu jagat ya. Masya Allah. Baik, jadi ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Nah, ini yang ikut. Karena itu amal-amal kita itu disebutnya hasanah oleh Quran. Barusan kita sholat ya. Nah, sholat itu nama lainnya hasanah, Bu. Pak. Ditemukan di Quran surah 11, surah Hud ayat 114. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah. Nah, ini yang kita kumpulkan. Ini yang kita kumpulkan. Jadi secara singkat, pertama, wa qul i'malu. Kata Allah silahkan beramal, perbanyak. Tapi pastikan setiap amal itu menjadi saleh. Pastikan punya nilai hasanah. Pastikan saat pulang itu punya bekal. Fasayarallahu amalakum. Nanti setiap amalmu pasti dilihat Allah. Nah ini, hati-hati, belum selesai ayatnya. Wa rasuluhu. Belum tentu setiap sholat itu jadi hasanah. Belum tentu setiap makan jadi hasanah. Kapan jadi hasanah?
ketika disaksikan oleh Rasul. Bagaimana cara disaksikan oleh Rasul? Ada dua. Satu, yang dimaksud disaksikan Nabi, pemahaman pertamanya, maka jadikan semua aktivitas itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Semua petunjuk dari Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifatnya disebut dengan hadis. Kalau kita ikuti menjadi pedoman hidup disebut dengan sunnah namanya. Apa namanya? Sunnah. Maka petunjuk dari Allah disebut dengan Al-Quran, petunjuk dari Nabi disebut dengan sunnah. Bagaimana cara bangun tidur? Jangan bangun biasa, karena yang belum beriman pun bangun. Makanya bagi orang yang beriman, cara bangun tidurnya diatur. Maka lihat petunjuknya dari Nabi. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur kita. Alhamdulillah, ini sebagai umat Islam ya. Saya pernah mengkomparasi. Saya ini Alhamdulillah saya mengoleksi kitab-kitab yang disucikan di agama lain pun saya punya. Ya, misalnya ada kitab suci di keyakinan A, keyakinan B, itu saya punya. Untuk dikomparasikan dengan Al-Quran, dengan hadis, untuk menguatkan keimanan kita. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada satupun kitab petunjuk di muka bumi yang mengatur semua aktivitas dengan detil dari bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali dalam Islam. Silahkan kalau mau cari, tak akan ditemukan kecuali di Quran, kecuali di hadis. Maaf, bangun tidur, baru bangun, itu kita sudah ada petunjuknya. Ditemukan di mana? Coba lihat Quran ya. Kalau dari Quran, surah ketiga ayat 190 sampai 200. Ini tahu dari mana petunjuk untuk bangun tidur? Ditemukan di hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini contoh cepat. Saya bacakan hadisnya supaya nyambung. Perhatikan kalimatnya. Haddatsana qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau. Maaf sekali. Beliau meriwayatkan hadis ini itu usianya belum baligh. Sekitar 3 ke 5 tahun. Ya, 3 ke 5 tahun. Itu masih di Mekah. Saya coba gambarkan supaya kita ada visual sedikit ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah ada waktu, kesempatan, yang belum haji, belum umrah bisa berangkat. InsyaAllah dimudahkan ya. Amin ya Rabbal. Tak cukup dengan amin, nabung lagi sekarang ya. Ya, nah, ini kita hapus jenah. Ya, bismillah. InsyaAllah. Oh ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Datang sendiri, ya, berangkat sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Ya, Bapak ini tinggal datang, duduk, simak, amalkan, masuk surga ya. Fatihah. Ya sini, fokus, baik-baik. Ini contoh, misal sini Ka'bah, saya contohkan ya. Contoh saja. Nah, Bapak Ibu kalau umrah atau haji, saya contohkan gampangnya begini. Di sini misal ada Zam-Zam lah, ada Zam-Zam. Kalau saya suka bilang memudahkan ke jamaah, itu jam gadang Arab. Iya. Di atasnya ada jam besar ya, Pak. Ini Zam-Zam nih. Zam, ada jam di sini. Di sini ada Hotel Sofwan. Di sini ada jalan sedikit di sini. Sini ada Hilton yang lama nih. Ya, yang warnanya krem. Ini rumah kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Di Hotel Hilton yang lama ini, yang warnanya krem. Jadi kalau Bapak Ibu naik situ pakai eskalator, kemudian turun sedikit, belok, nah sebelah kanannya itu ada musola. Masuk situ, itulah kediaman Abu Bakar dulu. Di kirinya ada tukang karpet murah itu, yang Turki situ ya. Nah ini di sini. Depannya nanti di sini ada toilet sebelah sini, lalu ada kipas angin kedua di sini. Nah ini parlemen Quraisy di sini dulu. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya ini. Nah, rapatnya di sini nih. Rapat di sini, termasuk untuk mengincar Nabi dan sebagainya, di sini rapatnya. Nah ini dari sini nyebrang sedikit ada jalan ke sini ke Mahbas Jin. Kemudian di sini ada Jabal Qubais yang jadi istana di atasnya itu. Ya, di Jabal Qubais sini. Kemudian kalau kita mau masuk ke sini, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, Ka'bah sini. Dari sini ada masuk lurus sini King Abdul Aziz, ada belok ke kanan sini.
Dari sini belok kanan. Nanti di sini tandanya gampang. Lihat kanan nih ada pos security-nya, ada CCTV warna putih ngadap sini. Nah, kemudian ini ada pembatas barrier warna merah sini. Sampai sini ke ujung, saya sudah hitung ini ada 35 kipas angin. Ini sampai sini. Saya sudah hitung, betul. Kemarin saya pastikan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu kesana jadi 36 berarti nambah 1. Nah ya, ini pintu 26 gate Ismail. Kemudian sampai sini 27, kemudian di sini ada gate Nabi. Nah, ini babun Nabi. Ya. Lalu ke sini nanti masuk ada babus salam. Singkatnya ke sini. Di babus salam ini kalau kita masuk, ini sebetulnya sunnahnya dari sini. Sunnah itu artinya sangat ditekankan. Bukan berarti harus dari situ, tidak. Boleh dari sini juga boleh. Tapi dari sini ini menariknya begini. Kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah di sini nanti ada rumahnya Nabi dilahirkan. Tempat Nabi lahir, rumah warna krem, Maktabah Qadimah. Ini lewat sini masuk, nanti kalau masuk dari sini tembusnya langsung Hajar Aswad. Jadi tidak menyulitkan kita untuk belok-belok. Belok ke kiri di sini, nah inilah rumahnya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu punya anak pertama Fudail, ya, laki-laki. Nanti akan dikhidmatkan membantu Nabi sampai Nabi wafat itu kan diperlukan Sayyidah Aisyah berwudu terlebih dahulu. Ya, hadis Bukharinya berwudu, ya. Nah, di hadis Al-Bukhari beliau wudu, yang membawa air wudunya itu namanya Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu taala ya anhu. Nah, yang bungsunya punya anak bungsu namanya Abdullah. Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aktivitasnya berdagang, Pak. Berdagang. Dan pelaku riba pertama itu beliau sampai dibebaskan oleh Nabi. Hilang riba, bisnisnya jadi makin maju, omsetnya bertambah, tapi di balik keuntungan itu masih sempat meluangkan waktu untuk ikut majelisnya Nabi. Jadi sahabat pun masih ngaji, sesibuk-sibuknya masih ada waktu mengaji. Nah, karena tak bisa full ikut waktu mengaji dengan Nabi, maka beliau menginvestasikan anak bungsunya untuk menjadi anak yang islami, anak taat yang dekat dengan Nabi. Ini nanti yang menjadi inspirasi untuk kita kalau ngaji hadis di ilmu sanad. Di kalau baca hadis itu jangan langsung ke isinya, lihat rawinya, siapa yang meriwayatkan. Nah, ada ajaran pada kita, kalau bapak merasa belum hafal Quran, belum hafal hadis ibu, maka jadikan satu di antara anaknya ahli Quran. Masa Allah amanahkan 4 tak ada satu pun yang jadi ahli Quran? Allah amanahkan 5 tak ada satu pun yang kenal hadis Nabi? Boleh bapaknya sibuk, boleh tahu 1-2 hadis, anaknya hafal hadis. Maka anak kecil ini yang kecil diinvestasikan untuk mendekat kepada agama. Maka disimpan di majlis ilmu. Anak itu sejak dini didekatkan dengan apapun, itu yang dicintainya. Dekat dengan ulama, cinta ulama. Dekat dengan mainan, cinta mainan. Dekat dengan tontonan, cinta tontonan. Maka didekatkan dengan Nabi, cinta pada Nabi. Jadi yang diingat Nabi saja, merayap-rayap, ingin dekat Nabi, merangkak-rangkak sampai didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Mulai bisa berjalan, pengen enggak mau pisah sama Nabi, sampai memutuskan malam ini saya mau menginap di kediaman bibinya itu, Sayyidah Maimunah. Ya, maka Nabi saat itu bermalam di situ. Maka pergilah beliau dari sini nih, menginap di sini. Ya, di kediaman Sayyidah Maimunah. Di tempat ini nanti Nabi sholat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra. Di sini. Nanti di seberangnya di sini ada tiang listrik dulu panjang, tiang listrik gini. Sekarang sudah tak ada, adanya jembatan. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Nah, nanti kapan saya cerita di sana saya tunjukkan insyaallah ya. Nah, nanti Nabi bergulat di mana dengan Abu Jahal, ada saat muda itu. Kenapa Abu Jahal begitu dendam? Ternyata salah satunya dalam sejarah disebutkan ada juga motif cinta di dalamnya. Abu Jahal naksir Sayyidah Khadijah, melamar ditolak. Nabi tak melamar, dilamar Sayyidah Khadijah. Maka muncullah dendam yang tak berkesudahan. Nah, sebelum peristiwa itu kalah gulat oleh Nabi. Olahraga, Nabi Muhammad yang menang. Cinta, dilewati oleh Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah. Maka muncullah dendam yang tak berkesudahan. Apapun yang keluar dari Muhammad SAW sekalipun benar dia tolak. Pokoknya salah, salah, salah. Makanya disebut oleh orang kan, oh ini orang benar kok dibilang salah, bodoh. Kalau ada orang bodoh, ini bapaknya orang bodoh, Abu Jahal. Ya?
Nah, ini di sini, datang ke sini malam-malam tidur di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati Nabi, maka tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, perhatikan. Nabi bangun, apa yang dikerjakan tengah malam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk sebentar. Wa athara biyadihi min athari naumihi. Kemudian mamasaha biyadihi, beliau menghapus dengan bagian tangannya yang bersih. Makanya ada hadis mengatakan, cuci dulu tanganmu kalau bangun dari tidur, karena engkau tak tahu kemana dia berkelana saat tidur, ya kan? Baik, maka diusap dengan yang paling bersihnya, hilangkan bekas ngantuknya. Jangan dulu doa, hilangkan dulu bekas ngantuk. Jadi berdoa itu bukan saat ngantuk. Bangunnya memang jam 3, tapi masih ngantuk. Alhamdulillah, begitu sadar betul, dia lihat sudah jam 5. Ya? Jadi hilangkan dulu bekas ngantuk, sadar, berdoa dalam keadaan sadar. Sebelum berdoa itu ternyata faqara'a khawatim surah Ali Imran. Beliau membaca akhir-akhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat ke-200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Bangun tidur aja kita diminta oleh Quran jadi orang pintar. Orang pintar yang mengetahui esensi sesuatu itu disebut dengan ulul albab. Gini. Pernah lihat kelapa ya? Halo? Kelapa ya? Karambia. Kelapa itu kan ada kulit luarnya ya? Kelapa hijau, kulitnya hijau luar. Kalau dibuka itu ada serabutnya ya? Dibuka itu ada batakoknya ya? Ada bagian dalamnya itu kan? Apa namanya? Tempurung. Dibuka itu ada kulitnya kan, dagingnya yang luarnya. Bukankah di dalamnya itu ada daging putih yang halus, yang lembut itu? Dalamnya itu bahasa Arabnya disebut dengan lub. Lub jamaknya albab. Jamaknya apa? Jadi ada kulit luar, ada kulit dalam, ada daging bagian dalam. Kalau ada orang ceramah atau guru mengajar, kadang-kadang ada yang baru disebutkan sekali belum paham. Ada yang begitu? Itu kulit luar. Baru bisa lihat, dengar bagian kalimatnya saja. Diulang 2 kali baru mengerti. Ada yang begitu? Tempurung. Ya? Ada yang disebutkan sekali paham. Itu daging. Makanya sekarang di YouTube tuh ada daging semua isinya. Ya? Ada yang baru disebutkan 1 kalimat, sudah tahu dia mau kemana arahnya. Ihsan, ini pasti hadis Nabi. Itulah lub. Jamaknya albab. Kita itu bangun tidur oleh Quran sudah diminta jadi ulul albab. Makanya saat bangun, kenapa disebut dengan subuh? Ya, subuh itu dari kata asbah. Was-subhi idza tanaffas, di surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Subuh itu cirinya sudah siap dengan semua aktivitas yang akan dikerjakan. Jadi orang Islam itu mau tidur, dia istighfar, dia evaluasi, dia catat apa yang kurang tadi itu. Berapa lama saya belum jamaah di hari ini? Dari sekian 5 salat mana yang tak jamaah? Mana yang tak ke masjid? Mana yang kurang? Mana pekerjaan yang belum berhasil? Catat. Besoknya, malamnya dia tidur, kan belum tentu bangun. Makanya saat dia bangun, dia bersyukur kepada Allah. Dia katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, kalimat itu yang menjadikan bangun tidurnya menjadi ihsan. Dapat hasanah. Ya, itu yang meriwayatkan nanti Jundub bin Junadah dengan Abu Dzar Al-Ghifari, hadis itu. Jadi begitu kita katakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau bisa wafatkan aku dalam tidur, tapi engkau berikan kesempatan aku untuk hidup sesuai dengan ajal. Maka aku berjanji, ini maknanya. Aku berjanji ya Allah, dalam bangun ini, saat ini, aku akan kumpulkan amalan untuk siap kembali kepadamu. Jadi nusyur itu artinya bersebar untuk kembali. Menyebar untuk balik. Jadi kalau kita katakan wa ilaihin nusyur ya Allah, aku merasa kemarin banyak kekurangan, sekarang aku niatkan dengan amalan yang telah aku siapkan mencari bekal. Jadi kapanpun aku meninggal hari ini, aku siap untuk kembali kepadamu. Makanya orang Islam kalau bangun dari tidur, dia sudah siap dengan rencana. Jam 7 ada di mana? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 ingin beramal soleh apa? Orang Arab kalau ditanya sudah siap dengan rencana, dia bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya sudah punya rencana beraktivitas?
Ada kegiatan apa? Sholat pertama disebut dengan sholat subuh, memberikan kesan bahwa orang Islam itu bangun dari tidur sudah jelas rencana dan aktivitas hidupnya. Itu yang kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Kita minta taufik Allah. Ya Allah, aku punya rencana begini. Dalam sujud kita minta, ya Allah berikan taufik. Ya Allah berikan ridhamu supaya ini konsisten menjadi amal saleh. Itulah kita menghadap. Diberikanlah kekuatan, maka dilakukan ibadahnya, dilakukan sholatnya. Saat itulah kemudian menjadi pahala. Ini yang kita katakan. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau sudah jelas, maka akan langsung ke tujuan, langsung ke substansi. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Dia orang Islam tuh nggak pernah mengerjakan yang tak bermanfaat. Semua itu ada nilainya. Semua itu ada substansinya. Jadi kalau semua orang begitu, hidupnya nggak capek. Maaf, kalau haus itu apa yang dilakukan? Minum. Minum itu apa yang diminum? Air. Fungsi air itu apa? Menghilangkan haus. Yang penting hausnya hilang. Kalau prinsipnya begitu, hidupnya nggak akan capek. Papa haus mah? Oh iya Pak, diambilkan air putih. Tak mau yang ini, maunya jus. Bawakan jus jeruk, bukan jeruk, maunya apel. Bawakan apel, bukan apel yang ini, apel Pak Tugimin yang di depan tuh. Maka hidup seperti itu akan lelah. Makan. Mau nasi goreng. Ada yang ini enak. Lah mau yang ini. Maunya nasi goreng Pak Rijal itu yang petai sana tuh. Cari. Kejar, kena macet sampai sana tutup. Kalau hidup begitu lelah. Tapi kalau kita ulul albab, semua yang digunakan sesuai dengan asas kebutuhan, maka hidup nyaman, qanaah, pulang enak. Itu baru bangun tidur saja sudah diatur. Orang-orang yang hidupnya seperti ini dan dia konsisten mengerjakan itu, maka oleh Al-Quran akan dirubah namanya dari sekedar mukmin menjadi muttaqin. Muttaqin. Jadi orang muttaqin itu orang yang selama hidupnya di dunia dia berlatih mengumpulkan amal saleh, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial, semua amal saleh. Ya, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti kalau dia meninggal, maka panggilan yang Allah berikan kepada hamba muttaqin ini langsung dengan kalimat amalnya, kalimat ibadahnya. Masih ingat tadi? Orang yang sering menjadikan kegiatannya sebagai ibadah namanya siapa? Masih ingat? Abd. Jamaknya apa? Ibadun. Perhatikan, Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibadi, pulang. Aku ridha dengan semua amalmu. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sekarang masuk dalam golongan hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu. Makanya orang kalau sudah menjadi muttaqin, itu nanti sakaratul mautnya ditampakkan amal solehnya, ditampakkan kenikmatan surganya. Makanya ada yang senyum, sujud. Ibu istri Firaun, ibu kenal namanya? Siapa? Aisyah. Sayyidah Asia, bukan Aisyah, Asia. Itu beliau saat akan dieksekusi oleh Firaun mohon kepada Allah dan nanti diviralkan, diabadikan di Quran. Beliau berdoa, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, mohon tunjukkan kepadamu janjiku, tampakkan kepadaku bangunan rumahku di surga. Maka ditampakkan oleh Allah sebelum kematiannya dalam sakaratul maut. Wa najjini min fir'aun wa amalihi, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Firaun. Maksudnya apa? Jangan sampai aku disiksa Firaun dan merasakan itu, wafatkan sebelum disiksa itu. Ya, dengan wafat yang indah. Maka ditampakkan oleh Allah istananya di surga. Saat tampak itu tersenyum. Maka Firaun komen. Kalau Firaun komen, dislike. Ya, karena ada like yang begini, ada yang dislike begini ya. Nah, Firaun komen, ini perempuan mau disiksa malah senyum katanya. Karena dia nggak tahu tentang iman, karena nggak ada imannya. Jadi hanya orang beriman yang mampu merasakan getaran iman. Makanya nanti ada ruhum mujannada, ruh dengan ruh itu bisa bersatu. Ya,
ada getaran yang menyatukan. Maka tersenyum, ketika tersenyum kata Fir'aun, nih perempuan mau disiksa kok senyum. Dia tidak tahu saat itu ditampakkan istana di surganya. Lalu wafatlah beliau sebelum disiksa oleh Fir'aun. Itulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saking tenangnya pulang. Makanya nanti setiap orang sekarat itu ditampakkan sesuai perbuatannya. Kalau baik ditampakkan kebaikannya. Maka mumpung belum pulang, banyakin kebaikan. Nanti pulangnya sebagai orang takwa. Tempatnya di mana? Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Masuk surgaku. Surganya disebut dengan Darul Muttaqin. Dan sekali disebutkan dalam Al-Quran surah ke-16 di ayat ke-30. Dan itu rangkuman materi kita dari awal tadi sampai dengan sekarang. Quran surah 16 ayat 30. Dibuka dengan Quran, diakhiri dengan Quran. Ketika Nabi viral di kalangan orang Arab di awal masa dakwah, lalu setiap suku di Arab mengirim utusan untuk mengecek siapa Muhammad SAW itu. Maka ketika mereka datang ke wilayah Mekah di sekitaran tempat tinggal Nabi, orang-orang musyrik yang tidak beriman dan memang tidak menyukai Nabi masa itu, maka mereka menyiapkan ejekan-ejekan dan informasi palsu, membuat hoax. Jadi hoax itu sudah ada di era Nabi. Yang berbuat siapa? Orang-orang jahiliyah. Maka ketika datang sebelum ketemu Nabi, mereka bertemu dengan orang-orang itu. Mereka mengatakan, oh Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu cuma buat-buat syair saja. Lalu mereka ingin memastikan, kata mereka, ini komennya, silahkan buka kitab-kitab tafsir. Ya, kitab Al-Khazin, Al-Imam Al-Baghawi, kitab apa lagi? Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, silahkan dicek. Ibnu Katsir rahimahullah, dicek. Maka ketika mereka mengatakan, kami malu kalau pulang ke kaum kami sebelum berjumpa langsung dengan Muhammad SAW. Maka ketika akan bertemu, berangkat bertemu dengan kalangan sahabat. Ditanya, siapa Muhammad itu? Maka tidaklah para sahabat mengatakan kecuali semua yang baik tentang Nabi dan isi Al-Quran. Maka mereka mengatakan semua yang dibawa Nabi itu semuanya khair, semuanya khair, semuanya khair. Maka kalimat ini diviralkan oleh Allah kemudian di Quran surah ke-16 di ayat yang ke-30. Perhatikan. Waqila lilladzina taqaw, ya, madza anzala rabbukum. Ketika ditanya para sahabat yang bertakwa itu, muttaqin. Orangnya disebut muttaqin, perbuatannya disebut dengan ittaqaw, kalau banyak kan ittaqaw. Waqila lilladzina taqaw, ketika mereka ditanya para sahabat yang bertakwa itu, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Rabbu kepada Muhammad SAW itu? Qalu khaira, semua yang dibawa Nabi itu semua kebaikan. Jadi tak pernah Nabi menuntun sesuatu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita ikut petunjuk Nabi pasti jadi orang baik. Singkatnya, Nabi itu diutus oleh Allah untuk membimbing kita jadi orang baik. Jadi orang baik. Dan ayatnya belum selesai. Madza anzala rabbukum qalu khaira. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Lalu disebutkan, Allahu Akbar, ini yang paling indah. Ini yang paling indah. Satu, hasanat. Kedua, darul akhirah khair. Yang ketiga, wala ni'ma darul muttaqin. Ini urutan kurikulum hidupnya. Semua yang dibawa Nabi kebaikan. Setelah itu apa? Kalau itu diikuti, maka semua pekerjaan kita menjadi hasanat. Setelah itu apa? Perhatikan kalimatnya. Wala darul akhiratu khair. Kalau pulang dia ke akhirat, maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari hasanah yang ia dapatkan saat di dunia. Ini rumus. Perhatikan rumusnya. Ini rumus Quran. Kalau kita mengerjakan semua kegiatan dunia, niatnya ibadah, tidak menunggu akhirat, di dunia pun akan dibalas dengan kebaikan. Itu yang dimaksud nanti Quran surah ke-16 ayat 97. Nanti tafsir ini, tafsir Quran surah 16 ayat 30, tafsirnya di ayat 97. Quran surah 16 ayat 97. Perhatikan kalimatnya. Man 'amila shalihan, amal saleh, min dzakarin aw untha. Siapa yang menjadikan semua pekerjaannya sebagai amal saleh, mau lelaki atau perempuan,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku jamin, kata Allah, kalau itu benar amal soleh, maka aku akan rubah semua kehidupan dunianya menjadi lebih baik. Di orang soleh pasti semuanya baik, rezekinya baik, pakaiannya baik, kebutuhannya baik, dicukupkan oleh Allah. Wala najziyannahum, dan kami akan balas ajrahum, dengan memberikan pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat lebih berlipat dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Jadi ketika di dunia orang amal soleh itu pasti dapat nikmat. Jadi beriman itu, maaf, bukan menjadi fakir dunia. Utsman kaya tidak? Abdurrahman bin Auf kaya tidak? Salah. Belum tempat itu belajarnya. Ternyata sirah yang tepat itu menunjukkan bahwa yang sebenarnya terjadi, Utsman itu bukan orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu bukan orang kaya. Ada sirah yang paling lengkap menunjukkan ternyata mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Di atas kaya ya? Karena kaya itu ada 3, kaya banget, dan kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya sampai sekarang Utsman masih punya hotel yang berdiri tegak. Dulu membeli 1 sumur orang Yahudi, memberi kebun. Lalu setelah itu diwakafkan produktif, dibangunkan hotel sekarang. Kemarin kami umrah, kami lihat sudah ada hotelnya, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah 15 abad masih punya hotel sekarang. Kebangetan kayanya. Pertanyaan saya, mohon maaf, masuk surga tidak? Bukan cuman masuk, surganya tempat yang paling indah. Abdurrahman bin Auf kaya tidak? Tidak, tapi kebangetan. Setiap bulan menyantuni semua orang Madinah. Yang tidak punya harta diberikan harta, yang kesulitan modal dimodali, yang butuh santunan disantuni. Semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal sebelum berangkat menjadi muslim, Abdurrahman bin Auf itu hartanya semua diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak disisakan satu pun. Kata orang Mekah, kalau kamu ingin dapatkan ini semua, jangan ikut Muhammad SAW. Tak usah ikut hijrah, tinggal di Mekah sini saja. Kami angkat jadi orang paling kaya di Mekah. Orang yang dihormati, orang dipatuhi. Tapi kalau kamu nekat ikut Muhammad, kami ambil semua hartamu. Silahkan pergi dengan pakaian saja. Sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kepada orang yang mau masuk Islam. Kalau masuk Islam, kekayaannya akan hilang. Kalau masuk Islam, pasti akan tersiksa. Kalau masuk Islam, belum tentu selamat sampai Madinah. Kaya, belum Islam kaya. Masuk Islam malah fakir. Masuk Islam malah tersiksa. Masuk Islam malah tidak selamat. Dalam pandangan mereka. Saya tanya pada Bapak, kalau Bapak diminta memilih, dikasih 100 miliar, keluar dari Islam, atau tidak dapat 100 miliar, yang penting Islam. 100 miliar atau Islam? Tak ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Cuma 2 pilihannya. Tak boleh pilih ketiga. Cuma 2. Islam atau 100 miliar tapi murtad. Orang sekarang diberi 1 juta aja tinggalkan Jumat. Cari pekerjaan yang meninggalkan Jumat. Ada pekerjaan seperti itu tuh. Dan dia tahu yang beri rezeki siapa? Allah. Dia tahu yang beri rezeki Allah, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Dan dia jauh dari Allah, bagaimana bisa diberi rezeki yang baik itu? Maka apa yang terjadi? Kata Abdurrahman bin Auf, saya pilih ikut Muhammad SAW, ikut Nabi, hijrah, tinggalkan semua pakaian, tinggalkan semua apa yang pernah didapatkan. Dengan pakaian melekat di tubuh saja berangkat. Bukan cuma itu masalahnya, keluarganya ditanya, Bu, istrinya ditanya, kamu kalau ikut suamimu bawa pakaian silakan pergi. Tapi kalau tinggal di Mekah sini, kami berikan semua harta suamimu, kami angkat jadi perempuan terhormat, dan kami fasilitasi pilih pemuda-pemuda tampan yang bisa kamu nikahi. Yang bapak diam saja dulu, saya tanya ibu nih. Kalau ibu di posisi istri Abdurrahman bin Auf pada masa itu, ibu pilih ikut suami kehilangan semua harta, atau ibu tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya, boleh nikah siapa pemuda yang ingin nikahi? 1 atau 2? 2. Anggap bapak nggak ikut subuh ini, ibu pilih siapa? Ikut suami
atau tinggal di Mekah? Iya. Sayangnya tinggal di Mekah waktu itu, tak ikut sholat. Sayangnya waktu itu, di awal-awal masa. Maka berangkat Abdurrahman bin Auf. Mulianya orang Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kita di ujung pembahasan kita, sampai di Mekah, alhamdulillah selamat. Mulianya penduduk Madinah, sampai sekarang penduduk Madinah tuh tawadhu, lembut-lembut. Itu semua muhajirin disambut sesuai keperluannya. Yang haus disambut oleh orang bawa minuman, yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Nanti diviralkan nanti salah satunya di Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sampai rela memberikan jatah makannya untuk tamunya. Maka Abdurrahman bin Auf itu pernah kaya, disambutnya oleh orang paling kaya di Yathrib waktu itu. Akhil karim, kata orang ini, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda itu pernah jadi orang kaya. Dia tahu itu rumusnya. Sekarang kamu jatuh fakir. Beliau tahu, karena kebiasaan seseorang hidup itu menentukan gaya hidupnya. Kalau di fisika itu ada bab gaya namanya. F1 sama dengan F2, gitu rumusnya. Saya dulu belajar fisika tuh gitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit ya, apa? Sekete. Pukul sekete ini ya, suaranya kecil. Tapi kalau pukulnya kencang, suara kencang. Jadi energi yang kita keluarkan ya, mengeluarkan gaya dari situ, hasilnya jadi lebih kencang lagi. Sama dalam hidup juga begitu. Kalau uang sedikit, uangnya sedikit, sekete. Uangnya sedikit saja, ya sekete saja, naiknya angkot, keluarnya tawadhu, sedekah. Tapi kalau mobilnya sudah mewah, saya tak sebut merek supaya tidak di-endorse. Mobilnya sudah mewah, bagus, bahkan tak bisa buka pintu. Keluarnya langsung tegak, tunggu diberi hormat. Semakin tinggi F1-nya, semakin tinggi F2-nya. Semakin tinggi hartanya, semakin tinggi gayanya. Dan persoalannya belum selesai rumusnya. Di fisika itu ada rumus turunan. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu dia. Jadi kalau ceramah di depan public figure, artis-artis itu begitu. Kalau sudah nggak ada job, jangan banyak gaya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Nanti muncul konten-konten prank dan sebagainya ya. Nah, itu. Masuk. Kita doakan. F berbanding lurus dengan P. Jadi orang yang Yathrib ini mengira Abdurrahman bin Auf ini dalam tekanan. Gayanya hilang, muncul tekanan. Kalau Anda ingin kaya lagi, ini yang hebat. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Aku dengar kau ditinggalkan istri dan keluargamu. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah sekalipun itu bagian dari keluargaku. Aku fasilitasi. Gantian ya Bu, gantian. Ibu tenang aja dulu. Kalau bapak di posisi Abdurrahman bin Auf pada masa itu, anggap ibu tak ikut malah sungguhin. Dan ditanya, saya dengar Anda pernah kaya kehilangan kekayaan, ambil setengah harta saya. Saya dengar istri tak ikut subuh ini. Saya dengar Anda ditinggalkan istri, nikahi perempuan paling cantik di kota ini, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma saya tawarkan tolak Bu, pasti diterima juga. Yang jomblo Ustaz. Jomblo dibagi dua ya, ada jomblo single, ada jomblo fisabilillah. Nanti itu pembahasan lain. Jadi jawabannya apa? Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallah khair. Bima ma'na, semoga Allah berikan kau pahala. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasarnya. Rupanya sebelum hijrah itu sudah diajarkan sholat. Diajarkan sholat. Dan sahabat itu belajar sholat bukan cuma belajar kaifiyat secara fikih, takbir ditutup dengan salam, tidak, sampai dengan maknanya. Apa maksudnya berdiri ini? Kenapa kakinya sejajar dengan bahu? Kenapa tidak terlampau lebar? Kenapa tidak terlampau rapat? Itu ada maknanya semua. Di antara maknanya nanti ada bukunya, ada kitabnya. Di antara maknanya, sepanjang kau masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan hidupmu pada orang lain. Berusaha. Maka beliau punya ilmu manajemen yang bagus,
punya marketing yang bagus, ilmu sales itu belajar ke Abdurrahman bin Auf. Ditunjukkan pasarnya, diamati, diriset, cuman dalam waktu berapa bulan beliau sudah menjadi penyalur kambing terbaik di masa itu. Setahun jadi orang paling kaya nomor 3. 2 tahun, 3 tahun jadi orang paling kaya di Madinah pada masa itu. Bayangkan, hijrah itu tidak menjadikan fakir. Hijrah itu justru menambah kemuliaan dunia. Hijrah itu menjadikan kita lebih kuat. Hijrah itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Hijrah itu menyukseskan dunia kita dan memuliakan akhirat kita. Saat pulang, waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Maka pulangnya ditempatkan di tempat darul muttaqin. Ini satu-satunya kalimat darul muttaqin yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi saya berharap pada kita semua, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang sholat di masjid ini, mengikuti ta'lim di masjid ini, beribadah di masjid ini, tolong pastikan pulang menjadi bagian dari insan muttaqin, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini jadilah hamba yang saleh. Saya ingatkan baik-baik, sekarang ini zamannya sudah berubah. Saya sekarang sedang meriset hadis-hadis Nabi tentang periode-periode zaman. Sekarang ini kita berada di gerbang yang Nabi sebutkan beberapa tandanya taqarrubul aswaq. Satu, pasar mudah diakses. Dulu para ibu mau ke pasar itu berangkat pakai beca, pakai motor, pakai apa. Sekarang buka handphone sudah bisa pesan. Itu sudah nyata. Yang kedua, kata Nabi, itu akan ada akumulasi keburukan. Maksiat itu mulai banyak, mulai beragam. Dan ada akumulasi keburukan di masa lalu. Kalau dulu zaman Nabi Lut, yang homo itu laki-laki saja. Sekarang perempuan bisa ikut-ikutan. Ada homoseksual, ada lesbian, ya. Jadi sekarang itu sudah menyatu. Longsor, gempa, kemudian banjir, tsunami, disingkat LGBT, ya. Betul ya? Longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT, gitu kan? Nah, itu yang apa namanya? Sekarang kompleksitasnya akan ditemukan masa rumitnya sebuah kebenaran sehingga sulit diungkap. Salah menjadi benar, benar terlihat seperti salah atau rumit untuk diselesaikan. Muncul orang sudah tidak malu berbuat maksiat. Makanya hati-hati. Di masa-masa seperti itu kata para ulama, minimal orang takwa itu mencegah dirinya berbuat maksiat. Ini malu ya. Kalau pegang handphone dibawa sholat, masuk ke sakunya ternyata ada gambar-gambar yang tak pantas. Malulah sama Allah. Mohon jaga. Pesan saya yang kedua, kalau ada terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Insya Allah itu akan menjaga kita menjauh dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, mohon istiqamah, bersabar sampai wafat. Sabar. Insya Allah kalau sudah wafat, selesai tugas kita. Ya, selesai. Jadi sabarlah sebentar. Capek itu biasa. Namanya sekarang tempat capek. Besok kita istirahat. Besok istirahat insya Allah. Jadi sabar, istiqamah, konsisten. Memang tidak mudah untuk konsisten itu, karena dia membutuhkan 9 tahapan untuk kita serius menjalani itu. Jadi kalau ingin nanti konsisten, ada 9 tahapan lagi harus kita bahas. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Sampai selesai. Baik ya. Saya ajarkan doa ya, supaya mudah untuk mengamalkan ini semua. Mau saya ijazahkan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kalau mau dicatat direkam boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, paksain. Paksain. Ya, rekam itu tulis, paksain. Ya, paksain. Jadi mulai sekarang paksa diri kita menjadi orang soleh. Paham? Allahumma, paksain. Paham tak? Ya. Jadi sekarang banyak doa diajarkan, tapi tidak pernah memaksa diri mengikuti doa itu. Maka saya ajarkan yang paling gampang, yang mudah untuk diingat. Jadi kalau keluar dari sini, apa tadi belajar dengan Ustaz Adi? Allahumma paksain. Jelas? Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan kita semua, memberikan jalan kebaikan kepada kita, menerima amal ibadah kita, dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita mesti berbagi dengan tempat lain. Saya minta maaf, mohon sebesar-besarnya pemaafan dari Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian kalau ada sesuatu yang kurang berkenan.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.